dibilang kota zombie. Jadi rata-rata relawan luar bang kalau masuk daerah kami ini yang agak ke dalam itu kayak sengaja gitu, kayak sengaja mau melihat bener nggak ini kota zombie. Itu benar-benar kota kayak kota zombie, demi Allah. Lu rakyat Indonesia, lu masyarakat, bayangin lah. Tengok nih, nggak bisa lewat orang, aku nggak bisa pulang. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan juga Harmoni Prihatin Malaysia. Kami berada di Aceh Utara, di perkampungan Lambung Payung. Kita salurkan sumbangan anda. Hari ini kita buat kenduri rakyat. Semalam kami tumbangkan 4 ekor lembu untuk kami masak. Dan juga kita agihkan kepada para penduduk yang berada di perkampungan ini. Dan di belakang saya juga adalah bantuan sembako dan juga tika kita berikan kepada para penerima manfaat, Alhamdulillah. Dan juga bantuan perubatan yang kita bawa doktor-doktor daripada Malaysia untuk kita buat pemeriksaan kesihatan dan juga Alhamdulillah bantuan ubat-ubatan. Mewakili NGO dari Malaysia dan Kanser Sejahtera Malaysia adalah wakilnya kanker, pesakit kanser Malaysia dan seluruh warga rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia. Pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Ana atas kesudian menerima Bantuan dari saudara kita dari negeri jiran. Coba didengar penghinaan ibu ini terhadap masyarakat Aceh. Luar biasa. Didengar. Jual diri lu pada semua. Jual aja diri kalian sama asing biar jadi budaknya sana. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Beda adab macam tak punya akhlak. Relawan Malaysia dan relawan Indonesia memang bagaikan langit dan bumi. Sebelum saya lanjutkan komentarnya, kita simak dulu videonya. Kena banjir itu udah dibilang kota zombie. Jadi rata-rata relawan luar bang kalau masuk daerah kami ini yang agak ke dalam itu kayak sengaja gitu, kayak sengaja mau melihat bener nggak ini kota zombie. Jadi ngasih tarik ulur supaya kita mengejar. Kami bilang jangan kayak gitu bang, kami manusia. Kami bilang abang campak aja nggak kami kejar, nggak apa-apa. Kami bilang nggak dikasih pun nggak apa-apa, tapi jangan kayak memang dimain-mainin gitu. Mau melihat ini kota zombie dengan keadaannya, dengan keadaan kami berlumpur bang. Memang sengaja supaya kami dikejar kayak gitu. Sampai dibilang kota zombie itu berarti kota mati. Kita nih mayat yang ngejar-ngejar orang itu mencari makanan. Udah seminggu ada bantuan. Jadi teruntuk para influencer dan konten kreator, terima kasih banget kalian udah peduli datang ke sana kasih bantuan. Tapi jangan jadikan mereka sebagai komoditas konten sedih kalian, guys. Gak apa-apa datang kasih bantuan, hibur mereka, mereka pasti seneng kok. Tapi jangan jual kesedihan mereka. Bahkan sampai dibilang kota zombie, yang warga asli sana aja itu sakit hati, mereka tuh dibilang kota zombie. Itu benar-benar kota kayak kota zombie, demi Allah. Lu rakyat Indonesia, lu masyarakat, bayangin lah. Tengok nih, nggak bisa lewat orang, aku nggak bisa pulang. Jujur, gue sangat kecewa sama teman-teman influencer yang membuat narasi untuk memperkeruh Tuhan. Hari ini gue berada di Aceh Tamiang, salah satu lokasi terdampak banjir bandang paling panas di Sumatera. Di media sosial, banyak konten yang menggambarkan seolah-olah warga menghadapi bencana ini sendirian. Namun di lapangan, ceritanya tidak sederhana itu. Di kondisi seperti ini, terlibat banyak pihak, mulai dari relawan, aparat, juga masyarakat tempat yang satu bahu-membahu bantu. Siapa yang tak sakit hati? Memang orang tak punya adab ya. Relawan Indonesia ataupun influencer Indonesia membantu rakyat kita sendiri, dibuat konten yang seolah-olah menjual kesedihan, memburuk-burukkan, menjatuhkan harga diri, menjatuhkan martabat rakyatnya sendiri yang tengah kelaparan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebelum kita lanjutkan komentarnya, kita tengok dulu relawan dari Malaysia.
Alhamdulillah dengan izin Allah, Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan juga Harmoni Prihatin Malaysia. Kami berada di Aceh Utara di perkampungan Lambung Payung. Kita salurkan sumbangan anda. Hari ini kita buat kenduri rakyat. Semalam kami tumbangkan 4 ekor lembu untuk kami masak dan juga kita agihkan kepada para penduduk yang berada di perkampungan ini. Dan di belakang saya juga adalah bantuan sembako dan juga tikar kita berikan kepada para penerima manfaat, Alhamdulillah. Dan juga bantuan perubatan yang kita bawa doktor-doktor daripada Malaysia untuk kita buat pemeriksaan kesihatan dan juga Alhamdulillah bantuan ubat-ubatan. Ini semua adalah hasil daripada sumbangan anda semua, Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan. Terus salurkan sumbangan anda, insyaAllah. Hai Sarah, jadi tanya batu orang air apa kunang Kuduma. Jadi Nona bantuan dari saudara kita dari negeri jiran dari CSM ya, Jamban. Ya Sarah, tolong Sarah. Makanya yang bilang-bilang jangan berisik. Inilah fungsi berisik kita. Karena kondisinya hanya redup Sarah. Karena siklon wajar masyarakat dalam pulih dengan kondisi bencananya. Jamban, betul kakak? Jadi kami berterima kasih kepada CSM yang sudah mengunjungi kami, yang sudah mengasihi kami. Walaupun mungkin di awal sulit masuk, tapi sekarang dengan legowo pemerintah kami, Presiden terbuka untuk siapapun yang membantu Aceh, karena kita tidak mungkin menolak. Masa orang tolong kita tolak. Masyarakat berterima kasih sekali atas bantuan dari saudara-saudara komunitas kita yang ada di Malaysia. Semoga berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita merasa turut berduka cita dengan musibah yang menimpa dan kita tidak berada di kasut yang sama, tapi kita turut bersedih dan menangis melihat Aceh lagi. Dengan sedikit bantuan ini atas tanda ingatan dan kasih sayang. Moga-moga Allah beri saudara-saudara kami rezeki yang melimpah, gantikan apa yang hilang. Kami di Malaysia sentiasa mendoakan dan terima kasih kerana sudi menerima kedatangan kami dan menerima sumbangan kami yang tidak seberapa. Saya mendoakan ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak semua kembali pulih, kembali bangkit. Semoga terus kuat. Mewakili NGO dari Malaysia dan Kanser Sama Malaysia adalah wakilnya kanker, pesakit kanser Malaysia dan seluruh warga rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia. Pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Ana atas kesudian menerima dan Ibu Ana telah menitipkan tips-tips dan atau tata cara bagaimana menyantuni masyarakat Aceh yang ditimpa bencana, dan kami rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia sangat bersedih, turut berduka cita dan atas dasar kemanusiaan dan kasih sayang menyampaikan sedikit sumbangan dan bantuan untuk meringankan beban mangsa banjir, terutama dalam menghadapi bakal tak lama lagi menjelangnya Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat memberi sedikit kegembiraan buat mereka. Sama-sama direkam, sama-sama dibuat video, tapi beda niat, beda adab. NGO Malaysia ataupun relawan Malaysia datang dengan baik-baik, minta izin bawa bantuan dengan hati yang tulus dan juga ikhlas. Meskipun dibuat video ataupun dibuat konten untuk memberitahukan kepada dunia bahwasannya rakyat jiran kita Aceh tengah memerlukan bantuan, agar lebih banyak lagi yang memberikan bantuan-bantuan tersebut. Jadi tak memanfaatkan media sosial untuk keuntungan sendiri. Dari sini nampak jauh berbeda dengan relawan kita dari Indonesia yang mengatakan Aceh itu serupa dengan kota zombie, seolah-olah jijik dengan bangsa sendiri. Apa kita tak malu dengan negara jiran? Orang luar negara jauh-jauh datang ke Indonesia bawa paspor, itu juga pasti membayar pajak di Indonesia karena beda negara, memberikan bantuan seikhlas hati dan balik pun minta izin sebaik-baiknya. Inilah mentality ataupun adab
rakyat Malaysia. Bukan hanya berhenti di situ saja. Netizen Konoha ini memang macam tak ada otak. Ketika rakyat Aceh berisik berkuar-kuar minta bantuan, bukannya dibantu, malah dihina. Pasal mengibarkan bendera putih dan juga bendera Malaysia, seolah-olah Aceh akan merdeka sendiri. Prabowo pembunuh, Prabowo penjahat kemanusiaan, Prabowo tangannya paling berdarah. Perusahaan-perusahaannya di Aceh lah salah satu penyebab bencana alam di Aceh. Bentar, sekejap geng ya. Mungkin inilah yang disebut influencer-influencer ataupun TikToker Indonesia yang mengatakan Aceh itu berisik. Kenapa Aceh itu berisik dan kenapa Aceh itu mengibarkan bendera putih dan menyebutkan pemimpin kita itu adalah pembunuh? Karena ini menurut saya pribadi geng ya, karena dia dah berteriak, dah minta bantuan, kemungkinan tak ada respon dari pemerintahan kita. Adapun respon dari pemerintahan kita itu hanya yang viral-viral saja ataupun di sebagian tempat, tak meluas. Maka dari itu rakyat Aceh bersuara seolah-olah dia orang akan merdeka. Dalam hal ini yang harus dipertanggungjawabkan yaitu adalah menteri-menteri kita. Yang pertama itu Menteri Kehutanan. Dan yang kedua itu Menteri SDM. Dan yang ketiga Menteri Lingkungan. Dengan penggundulan hutan tanpa ada seizin 3 menteri ini, Aceh dan Sumatera tak akan hancur segila ini. Ketika Aceh dan hancur dan berteriak-teriak macam ini, masih ada netizen Konoha yang biadab, menghina, mengeluarkan suara yang tak sedap kita dengar. Kenapa? Mengibarkan bendera putih agar mendapatkan bantuan dari negara lain, negara asing. Kau bilang apa? Mengibarkan bendera putih itu hak mereka, bukan hak kau, ya. Mereka merasa tanggapan bencana dari pemerintah pusat itu sangat lambat, ya. Tim medis tidak didatangkan, posko pemerintah tidak ada, ya. Ya mau jual diri dong. Widya Astuti, kau bilang apa Widya Astuti? Orang Aceh sekalian aja jual diri. Nggak sadar kau? Kalau kau, nenek moyang kau dari zaman Belanda aja udah jual diri ke Belanda, ya. Untung ada Aceh, ya. Makanya mak bapak kau keluar dari gelar budak Belanda, ya. Sekarang, ya, kau nggak jadi budak Belanda karena Aceh, bukan karena mak bapak kau, ya. Tapi lain orang Aceh, makanya bencana selalu ada. Saya harap sih Allah Maha Kuasa ini yang menghapus semua itu ya daerah Aceh itu kalau begitu. Widya Astuti, kau berdoa tenggelamkan aja semuanya. Iya. Makanya sekolah, kau cari tahu dulu letaknya Aceh, ya. Itu di mana? Di Samudra Hindia yang rawan bencana, gempa dan tsunami potensinya, ya. Kau nggak tahu ya Jepang secanggih apa? Hah? Dia aja nggak bisa melawan alam semesta, ya? Betul. Ya, yang setiap tahunnya ada potensi tsunami, ya. Kalau kau mau bahas tsunami, ya, aku kasih tahu sama kau, ya. Bukan menenggelamkan orang Aceh aja, 40.000 pasukan dari suku kau itu juga ikut ditenggelamkan, ya. Bagi orang Aceh itu pertolongan dari Allah, ya, ya. Aku bilang sama kau, ya, perayaan Natal besar-besaran dilakukan di Aceh, ya. Sengaja didatangkan ke sana, ya. Padahal 100% rakyat Acehnya itu Muslim, ya. Bukan orang Aceh nggak toleransi, sangat toleransi, tapi harusnya yang lebih menghargai orang yang datang ke sana, yang mendatangkan diri, ya, untuk merampas tanah Aceh, ya. Papua lebih menghargai pemberian bantuan ya dari seluruh masyarakat Indonesia ketimbang orang-orang warga Aceh. Oh, itu
itu sumbangan bantuan dari influencer ya, bantuan dari masyarakat ya. Warga Aceh sangat berterima kasih ya. Warga Aceh ya, bukan urusannya sama kau, tapi sama pemerintah pusat yang dikritik. Ya. Ya, sangat berterima kasih mereka. Karena apa? Ya. Bantuan dari pemerintah pusat belum datang ya. Tapi bantuan dari influencer udah datang lebih dulu, ya. Ya, itu bentuk kemanusiaan. Setiap orang pasti ada rasa kemanusiaan, ya kan? Udah gitu bantuan sampai 8 ton kalian curi. Maling namanya kalian itu. Aceh maling, ya. Nggak nyadar kau. Daerah kau itu paling populer begal, ya. Paling populer ya. Ya, nggak aman ya. Motor aja bisa ditodong di depan rumah ya, pakai senjata. Iya sih. Mungkin dimalingin sama suku kau yang ada di Aceh. Oh, satu lagi, tadi kau bahas apa? Aparat yang berbondong-bondong. Memang udah tugas mereka. Ya, apalagi kalau penempatannya di Aceh. Yang dari pemerintah pusat ada nggak dikirim ke sana untuk tim evakuasi. Jangan kau bahas aparat yang ada di Aceh. Memang penempatan di Aceh udah jadi warga Aceh lah. Bodoh kali kau jadi orang. Satu lagi kau kasih tahu sama kau ya. Kalau mereka ya mau minta pisah, mau referendum, ajukan ke PBB, bukan urusan kau. Urusan mereka sama pemerintah pusat ya. Apalagi MOU Helsinki ya, pembagian hasil 70/30 masih dilanggar sama pemerintah pusat ya. Aku kasih tahu lagi sama kau ya, sebobrok apa pemerintah pusat yang kau junjung itu? 500 ton bantuan komunitas Aceh di Malaysia aja ditahan ya. Belum lagi dipajakin ya. Kau zolim ya, sama kayak pemerintah pusat yang zolim itu. Wow. Ya. Udah cair berapa kau, Buzzer? Pelik lah saya, geng. Negara jiran aja rela jauh-jauh dari sana beri bantuan ke negara kita tanpa cakap macam-macam. Tapi warga kita begaduh pasal bencana, bukannya membantu tapi malah menghina. Apakah memang macam ini? EQ78 kalau dikata SDM rendah koyak, tapi faktanya rakyatnya macam ini. Apa pandangan orang? Coba tulis di kolom komentar. Nanti kita boleh diskusikan bersama-sama di video yang berikutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.